Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu kesempatan kesehatan untuk kita semua. Nikmat yang selalu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Nikmatani kasirun minan nikmatani maghbunun kasirun minan nasi as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia adalah tertipu dengan nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Satu adalah nikmat sehat, nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam keadaan sehat, sehat akalnya, sehat jasmaninya, kemudian sehat keadaannya. Harus kita pandai bersyukur untuk bisa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesehatan itu justru menjadikan kita lupa segala-galanya. Kita sering lupa, bahkan kadang lupa, kita sering lupa bahwa kesehatan itu adalah bagian dari nikmat yang sangat luar biasa, yaitu manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Maka manfaatkan, jaga kesehatan kita masing-masing supaya bisa menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa berkarya, kemudian bisa bekerja, bisa beribadah, bisa memberi manfaat, membantu orang lain dan seterusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan sebagai sarana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah nikmat sempat. Kesempatan ini tidak akan atau tidak pasti nanti akan terulang lagi, di mana waktu demi waktu, masa demi masa, hari demi hari, minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kesempatan itu pasti akan bisa bermanfaat untuk kita semua, atau sebaliknya pasti justru akan memberikan mandorot atau memberikan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat atau membahayakan untuk kita semua. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dalam segala situasi dan kondisi, di saat kita kurang, di saat kita lebih, di saat kita susah, di saat kita bahagia, di saat kita mengalami kejayaan, di saat kita justru mengalami kemunduran, di saat kita muda, di saat kita tua, di saat kapanpun dan bagaimanapun, maka rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami, yaitu Ustadz Abdul Ghani, Wab Channel, di channel YouTube Wab Channel, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maghfurin wa antum kull amin bi khairin. Artinya di situ adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang kembali kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tahun demi tahun, kita semua dan kamu semua semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun ini syukur alhamdulillah kita semua selaku orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di belahan dunia, kita semua yaitu merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri artinya adalah hari untuk kembali kepada kemenangan. Hari kita semua telah bisa menahan hawa nafsu selama 1 bulan. Hari di saat kita semua merayakan setelah kita semua imsak, menahan diri untuk tidak berbohong, menahan diri untuk tidak maksiat, menahan diri untuk tidak makan dan minum di saat siang hari, menahan diri untuk tidak berkata yang jorok kepada orang lain, menahan diri hati kita, hati yang buruk
kita ganti dengan hati yang baik. Kita menandiri hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menandari hal-hal yang akhlak yang tercela, khianat, pembohong, pengkhianat, kemudian berkata bohong, berkata yang tidak baik, berkata yang tidak senonoh. Semua apa yang menjadi yaitu perilaku yang buruk, perilaku yang jelek, kita tahan. Kita berusaha berlatih untuk menandiri di saat Ramadan. Hari ini pada hari Idul Fitri, alhamdulillah, syukurlah, kita rayakan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah berikan kepada kita semua kesempatan, atas Allah berikan kepada kita semua yaitu kenikmatan, atas Allah berikan kepada kita semua yaitu hidayah, yaitu kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beragama Islam, untuk bisa mengamalkan agama Islam, untuk bisa yaitu mengamalkan yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah, beruntunglah bagi kita semua yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecukupan segala kebutuhan yang beri kebutuhan hidup di dunia ini, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman hudiya ilal islami wa kana rizquhu kafafan. Berbahagialah atau orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapat hidayah untuk bisa memperoleh yaitu melaksanakan, berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa melaksanakan yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang pada ajaran Islam, dan juga kita diberi yaitu fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Satu adalah hidayah, yang kedua adalah kebutuhan kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka pada kesempatan ini, di saat ini kita semua merayakan yaitu hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada orang tua kita berterima kasih kepada istri kita, yang suami harus berterima kasih kepada istri, atau sebaliknya yang istri harus berterima kasih kepada suami. Begitu juga anak harus berterima kasih kepada ibu, anak juga harus berterima kasih kepada bapak. Caranya adalah ketika yaitu ibu mengucapkan terima kasih kepada suami atas segala pelayanan dan kecukupan usaha yang diberikan suami untuk segenap keluarga. Begitu seterusnya, bapak harus berterima kasih kepada ibu atas segala jerih payahnya, yaitu mengatur rumah, mengatur isi rumah, diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bapak dilayani oleh suaminya, oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak kita yang punya anak, masih punya orang tua, harus berterima kasih, di mana kita semua diberi bekal ilmu, diberi bekal kesempatan, dibimbing, dibina, dilatih, kita diberi fasilitas oleh orang tua kita. Berterima kasih kepada orang tua adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah kita tancapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat zahir dan batin yang diberikan kepada kita semua, kesempatan untuk bisa beramal, kesempatan untuk bisa bekerja, kesempatan untuk bisa beribadah, kesempatan untuk bisa membagi kebahagiaan kepada suami, istri, kepada anak, kepada segenap keluarga, kesempatan untuk bisa beramal, bersedekah, memberi buka bersama, buka puasa kepada saudara-saudara kita di lingkungan kita. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari demi hari di saat kita melaksanakan ibadah Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal yang terbaik untuk kita semua. Kita semua nanti termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian pada kesempatan ini, yaitu hari raya Idul Fitri, pada kesempatan ini pada tahun 1443 Hijriah dengan tahun yaitu atau tahun 2022 Masehi, kami segenap keluarga yaitu Ustadz Abdul Ghani yang di dalam dakwah
media dakwah lewat channel YouTube WAP channel kami segenap keluarga, mohon maaf lahir dan batin apabila kami berdakwah, apabila kami membagi ilmu, apabila kami menyampaikan sesuatu kepada para pemirsa, para pendengar, ada sesuatu yang khilaf, ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang terdapat kesalahan, kekhilafan, kami segenap keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami persembahkan untuk Bapak, untuk Ibu, untuk pemerintah semua, untuk masyarakat umum, untuk semua, yaitu di belahan bumi Nusantara dan di seluruh dunia yang bisa menikmati apa yang kami sampaikan lewat dakwah channel YouTube di WAP channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi peningkatan kualitas hidup kita, kualitas amal, kualitas ilmu, kualitas kehidupan, kualitas kerja, kualitas keluarga, kualitas hidup kita, supaya bisa bermanfaat untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Dengan hari raya Idul Fitri, semoga kita semua kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua semoga diberi keberkahan, segenap keluarga diberi barokah, diberi sehat, diberi segenap keluarga diberi kemudahan urusannya, segenap keluarga diberi yaitu kelapangan rezeki-rezekinya, segenap keluarga semoga apa yang menjadi cita-citanya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu yaitu memberikan kesuksesan dan kemudahan untuk kita semua. Lebih-lebih yang terlebih adalah semoga dosa-dosa kita laksanakan selama Ramadan semoga diterima, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada kita semua orang-orang Islam yang ahli ibadah di saat Ramadan. Di saat Ramadan, kulu min samaril jannati, kulu min samaril jannati. Malam ini malam Idul Fitri, aku Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, makanlah kamu semua dari buah-buah surga, karena kamu semua termasuk orang-orang yang ahli ibadah Ramadan. Makanlah kamu semua besok pada hari kiamat, termasuk makanlah kamu semua buah-buah surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghatasilu min ma'is salsabili, dan mandilah kamu semua dari salsabil, air dari telaga dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mandilah kamu semua dari air salsabil, air yang berada di surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan karunia kepada kita semua. Washrabu minal kausari, dan minumlah kamu semua, hai orang-orang yang beribadah di saat Ramadan, minumlah kamu semua di saat nanti hari kiamat, minumlah kamu semua yaitu telaga Kausar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk menyempurnakan hari ini, hari kita semua merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga, bersama dengan saudara. Begitu bahagianya kita semua, Masya Allah. Setelah kita semua menahan diri, menahan hawa nafsu, kita semua terlatih untuk bisa ibadah secara istiqomah di saat Ramadan. Kita semua merasakan diri kita bahwa diri kita ini banyak dosa di bulan Ramadan. Kita semua merasakan bahwa diri kita semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Ramadan. Di saat kita semua secara bersama-sama berjamaah sholat tarawih dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan segenap keluarga, dengan tetangga saudara semua. Itulah hal yang sangat menyentuh di hati kita, bahwa kita semua ini nanti ketika semua ini kita melaksanakan, kita beribadah dengan ikhlas, kita beribadah dengan mukhlisan,
mengikhlaskan hati kita setiap apa yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan kita temukan balasannya. Kelak kita semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti orang-orang yang mendapat syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti termasuk kita-kita, termasuk orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka untuk melengkapi kegiatan kita hari ini yaitu Idul Fitri, suasana Idul Fitri, untuk melengkapi maka jalinlah tali silaturahim kepada saudara kita, utamanya adalah tali silaturahim kepada orang tua kita, kepada bapak ibu kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita, yang masih hidup, kepada bapak kita yang telah membesarkan kita, mengusahakan kita menjadi orang yang sempurna, orang yang baik, kepada orang tua kita dimanapun berada yang masih hidup. Maka sudah wajib kita semua untuk bisa menjalin tali silaturahim. Maka dengan jalinan tali silaturahim kepada orang tua kita menjadi pertanda bahwa kita semua termasuk orang-orang yang bisa birrul walidain kepada orang tua, orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Apabila orang tua kita berada di alam kubur, maka jadilah kita bisa bersilaturahim di alam kubur, di alam barzah. Kita barokai doa, kita barokai Al-Quran, kita barokai surat Ikhlas, dzikir tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, untuk orang tua kita supaya mendapat bagian kebahagiaan, cahaya, nur, cahaya dan kebahagiaan. Mereka semua berada di alam kubur. Maka ketika suasana hari raya Idul Fitri seperti ini, maka yang paling utama adalah jalin tali silaturahim yang kuat, jalin persaudaraan yang kuat, jalin hubungan yang kuat, jalin ukhuwah yang kuat. Karena itu adalah bagian dari kita semua, adalah kewajiban kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Kita menjalin tali silaturahim yang baik kepada sesama manusia, kepada sanak famili, kepada saudara. Kita kunjungi dari rumah ke rumah, kita kunjungi dari rumah ke rumah, ada orang tua, kemudian kerabat terdekat, kemudian saudara, kemudian tetangga, kemudian famili, kemudian teman-teman kerja, kemudian teman kantor, kemudian orang lain yang kita kenal. Jadilah tali silaturahim yang kuat. Karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan persaudaraan. Agama Islam mengajarkan perdamaian, agama Islam mengajarkan persatuan, agama Islam mengajarkan kekukuhan, agama Islam mengajarkan yaitu toleransi, dan agama Islam selalu mengajarkan persatuan dan kesatuan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal pada tahun 2022 atau yaitu pada tanggal 1443 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kembali kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang barokah, kehidupan yang bermutu. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.